Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Nida Fitri Azizah, mahasiswa UT dengan nomor induk mahasiswa 858457526. Ya, saya pada hari ini akan menjelaskan latar belakang terkait dengan asesmen adaptif berbasis AI. Di sisi dengan latar belakang, di sisi lain, AI juga tampil dalam menyediakan umpan balik belajar serta menyajikan data performa mahasiswa secara real time. Hal ini mendukung dosen dalam membuat keputusan pembelajaran yang lebih cepat berbasis bukti. Dengan kebutuhan pendidikan modern yang semakin menekankan kualitas, pemetaan, dan efektivitas berbasis AI yang menjadi inovasi yang menjawab tantangan zaman pendidikan. Ya sahabat, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih definisi dari sistem asesmen adaptif berbasis AI. Jadi secara definisi adalah cara kerja sistem asesmen adaptif berbasis AI adalah mekanisme penilaian yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan dari jenis soal berdasarkan respon peserta tes secara real time. Jadi real time itu saat itu juga ya. Saat peserta menjawab suatu soal, AI langsung menganalisa kebenaran jawaban, pola respon, dan kecepatan mengerjakan lalu menggunakan informasi tersebut untuk memilih soal berikutnya. Jadi ini ditentukan dari peserta didik itu sendiri, kira-kira dia cepat menjawab atau tidak, dan AI mampu menjadi asistensi untuk menjawab semua itu. Kemudian adaptasi ini berlangsung terus hingga sistem memperoleh estimasi kemampuan yang akurat, kemudian menghasilkan laporan penilaian. Ya, sahabat, saya rasa ini salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena kita harus memahami apa sih contoh sistem asesmen adaptif. Jangan sampai kita berbicara sistemnya tapi kita tidak tahu contoh mudahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh mudahnya adalah seperti aplikasi belajar bahasa seperti Duolingo, belajar kosakata atau bahasa. Jika kita menjawab benar, aplikasi langsung memberikan latihan yang lebih sulit. Ketika kita banyak salah, jadi aplikasinya otomatis memberikan materi dasar. Ya, ini jadi salah satu contoh sistem asesmen adaptif berbasis AI yang kita bisa temui di kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah sering mendengar pengulangan real time. Jadi real time yang dimaksud itu adalah pada sistem asesmen adaptif yang tadi berbasis AI adalah bahwa proses analisis dan penyesuaian soal terjadi secara langsung. Jadi yang dimaksud real time itu penyesuaian soal berdasarkan peserta didik kita itu pada saat itu juga AI mampu membacanya tanpa jeda atau menunggu tes selesai. Nah, begitu peserta menekan tombol jawab, sistem AI segera memeriksa apakah jawaban dia benar atau salah dan langsung membaca pola respon seperti kecepatan peserta didik kita saat menjawab atau konsistensi, dan sekejap itu juga menentukan soal berikutnya yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta. Tentu ini sangat-sangat membantu sesuai dengan kemampuan peserta didik kita tanpa menunggu proses manual dari guru ataupun penilai. Ya, cara kerja sistem asesmen adaptif berbasis AI. Sistem asesmen adaptif AI bekerja seperti guru yang mengamati respon siswa secara real time lalu menyesuaikan tingkat kesulitan soal berikutnya. Yang pertama adalah mengukur kemampuan awal pengguna AI, yaitu siapa murid-murid kita, mulai dengan soal tingkat. Sedangkan memetakan kemampuan awal, respon pertama menjadi arah awal penilaian. Jadi murid kita nanti dites dulu sama si AI ini, kira-kira kemampuannya sejauh apa. Melalui apa? Melalui jawaban yang sudah dia pilih. Kemudian yang B adalah menganalisis jawaban secara langsung. Begitu siswa menjawab sebuah soal, AI menghitung kecepatan siswa. Apakah dia cepat, lambat, mikir-mikir dulu. Nah, apabila siswa menjawab benar atau salahnya jawaban, pola kesalahan, tingkat keyakinan disesuaikan AI. Adapun manfaat praktis sistem asesmen adaptif berbasis AI, bahasa mudahnya adalah kita bisa lebih cepat menemukan level kemampuan siswa. Jadi kita tidak perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu, tapi kita sudah bisa tahu, oh ini murid saya kemampuannya cuman sampai pada literasi awal saja misalnya. Dan tidak perlu mengerjakan 50-100 soal, karena hanya dengan 10-15 soal sudah terbaca kemampuan siswa kita secara akurat.
Bagus sekali ya. Kemudian soal terasa pas, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit karena basisnya menyesuaikan kemampuan siswa kita. Tentunya pengalaman belajar jadi lebih nyaman dan tidak membuat siswa frustasi karena adanya tekanan-tekanan pelajaran yang ada. Dan guru juga dapat melihat kompetensi yang lebih detail, terarah ya, dan simple menggunakan asesmen adaptif berbasis AI. Nah, setelah kita tahu tadi ya seperti apa cara kinerjanya, contoh cara menggunakan asesmen adaptif berbasis AI secara sederhana adalah yang pertama dari sisi siswa gitu ya, masuk dulu ke platform, misalnya aplikasi sekolah, pilih menu, contohnya pelajaran tes matematika. Pilihlah adaptif AI, kemudian AI memberi soal pertama dengan tingkat sedang dulu. Siswa menjawab, kemudian AI langsung otomatis menganalisis dan kemudian soal berikutnya otomatis berubah. Jika benar sedikit lebih sulit ya tingkatan, tapi jika salah sedikit lebih mudah. Setelah 10-12 soal muncul laporan ringkas terkait perkembangan siswa itu apa saja, teman-teman. Skor kemampuan, topik kuat atau lemah, dan saran belajar bagi siswa tersebut kira-kira apa gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Jadi semua terbaca dalam sistem asesmen berbasis AI ini. Ya, setelah contoh sederhana, maka di sini ada contoh konkret bagaimana sih pemanfaatan hasil asesmen adaptif berbasis AI. Ya, jadi contoh konkretnya bagi dosen sendiri ya dapat membantu intervensi pembelajaran yang personal. Contoh kasus ini dalam mata kuliah Statistika Dasar, dosen memberikan kuis adaptif AI sebanyak 40 mahasiswa. Setelah kuis selesai, sistem menghasilkan laporan otomatis seperti kelompok A 12 mahasiswa unggul di materi mean dan median, tetapi lemah di standar deviation. Kelompok B 18 mahasiswa kesulitan hampir di semua topik dasar, dan kelompok C 10 mahasiswa sudah menguasai seluruh materi dasar dan siap melanjutkan materi inferensial. Jadi itu adalah contoh konkretnya dalam salah satu mata kuliah yaitu statistika. Ya, selanjutnya adalah bagaimana gitu ya cara intervensi berbasis AI. Nah, intervensi personal berdasarkan data AI, dosen dapat mengambil langkah yang sangat terarah. Contohnya pada kelompok A, ya dosen dapat memberikan mini kelas tentang simpangan baku, memberikan contoh soal tambahan khusus topik variasi data, dan membuat kelompok belajar kecil untuk diskusi fokus pada satu konsep saja. Dan pada kelompok B ya menyediakan video pembelajaran ulang. Didapat dari mana tadi referensinya? Didapat dari pembacaan bahwa ada siswa yang memang tidak paham dari materi basic ya. Mengatur sesi remedial dengan latihan soal lebih mudah, mengirimkan feedback individual misalnya kayak pesan-pesan kamu butuh memperkuat konsep perhitungan rata-rata dan penyajian data sehingga apa? Siswa tahu letak kelemahannya di mana dan dia akan memperbaiki lagi ke depannya. Itu